Jalan panjang konflik Demokrat masih berlanjut setelah sebelumnya sejumlah pendiri dan mantan pengurus nekat menggelar kongres luar biasa dengan menetapkan Muldoko sebagai ketua umum. Kini kubu Muldoko tengah mengajukan judicial review ADART partai ke Mahkamah Agung. Twitter, Andi Arief mengkritik sikap Yusril Iza Mahendra yang baru sekarang menggugat ADART Partai Demokrat. Diungkit-ungkit soal anak saya dulu pernah mencalonkan jadi bupati terus didukung oleh Partai Demokrat ya. Padahal dengan ADART Demokrat yang disahkan 2020 sempat mendukung putra Yusril Iza Mahendra saat berlaga pada Pilkada 2020 yang lalu. Jadi kalau begitu ya Pak SBY juga jadi presiden kan saya yang dukung juga. Ini sungguh mengada-ngada. Kalau memang niatnya untuk perbaikan kualitas partai politik, harusnya yang digugat itu ADART seluruh parpol, termasuk PBB yang diketuai oleh Yusril sendiri. Ini yang banyak diserang kok masalah pribadi saya gitu. Nggak ada urusannya pribadi. Saya bertindak sebagai advokat profesional aja. Mana seorang yang dulunya sepertinya sangat paham hukum, tapi kok sekarang logika hukumnya kok terbalik-balik gitu loh. Kok seperti nggak paham hukum gitu. Ada apa nih sebenarnya gitu yang menjadi pertanyaan. Partai Demokrat merasa, oh itu Yusril ngamuk. Ya ngamuk ya sampaikan aja di Mahkamah Agung. Bagaimana caranya mereka menyampaikan itu ke Mahkamah Agung, ya saya nggak perlu ngajari mereka. Saya kan bukan lawyernya Partai Demokrat. Saya lawyer terhadap orang ini. Semua yang dipecat itu pasti melakukan perlawanan hukum. Anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Dan yang menjadi pemohon itu adalah 4 orang kader Partai Demokrat yang dipecat oleh partai itu sendiri. Di pengadilan, ini harus menjadi pembelajaran di kemudian hari. Jika ada yang dipecat, jika ada yang diberhentikan, dan dia merasa keberatan, dia merasa tidak nyaman atas itu, ada jalurnya. Jalur yang terbaik itu adalah pengadilan tata usaha negara. Sebelumnya, Andi Arief membuat percakapan imajiner Yusril Iza Mahendra dengan Majelis Hakim MA. Dalam percakapan imajiner itu, Yusril mengaku lupa bahwa Demokrat memberikan dukungan kepada putranya Yuri Kemal di Pilkada Belitung tahun 2020. Ya ini tidak lari terus diungkit-ungkit soal anak saya dulu pernah mencalonkan jadi bupati terus didukung oleh Partai Demokrat ya. Jadi kalau begitu ya Pak SBY juga jadi presiden kan saya yang dukung juga. Ini terkait dengan Yusril yang diketahui menjadi kuasa hukum 4 mantan kader Partai Demokrat kubu Muldoko. Yusril mendampingi mereka yang menggugat ADART Partai Demokrat ke MA. Percakapan imajiner yang dibuat oleh Andi Arief sebenarnya mirip dengan cuitan imajiner sebelum-sebelumnya. Permohonan keberatan pengujian formil dan material atas anggaran dasar dan tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Telah meminta saya untuk menjadi ketua umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih, dan itu saya terima. Saya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Pernah juga menjadi presiden, namanya aja suka menghayal yang aneh-aneh. Bukan Andi Arief namanya kalau tidak ceplos-ceplos sembarangan. Bukan kader Demokrat namanya kalau tidak bisa nyinyir overdosis. Yusril membalas balik Andi Arief dengan mengungkit jasa Partai Bulan Bintang atau PBB kepada SBY pada tahun 2004. Ini menarik karena saya baru tahu ini pertama kalinya. Ini berawal dari Andi Arief yang menyebut Yusril mengakui keabsahan ADART Demokrat yang ditetapkan dalam Kongres Maret 2020. Tapi Yusril sekarang menjadi pengacara 4 mantan kader PD untuk mengajukan judicial review ke MA terhadap ADART Demokrat. Namun yang menarik menurut Yusril, langkah menguji formil dan material ADART partai merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Ia menyebut MA berwenang untuk menguji ADART yang dibuat oleh sebuah partai atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan UU Partai Politik. Menanggapi hal ini, politikus Demokrat Andi Arief mengatakan Yusril sedang membangun fiksi terhadap SK Menteri Hukum dan HAM terkait beberapa pasal ADART Demokrat. Andi pun menyebut Yusril inkonsisten. Lalu Yusril mengungkit jasa PBB untuk SBY pada Pilpres 2004.
Jasa PBB untuk SBY pada Pilpres 2004 sangat krusial saat itu. Beda halnya dengan dukungan saya terhadap Pak SBY ketika akan mencalonkan diri sebagai Capres tahun 2004. Tanpa saya tanda tangan pencalonan SBY, tidak akan pernah ada dalam sejarah RI presiden yang namanya SBY, kata Yusril. Yusril menampar telak Andi Arief yang lupa pada fakta dan sejarah. SBY tidak akan pernah jadi presiden kalau PBB tidak mencalonkan. Pikir dulu saya pernah terlibat menangani konflik internal di dua partai, Partai Golkar dan P3. Ya pada waktu itu saya menjadi lawyernya Rizal Bakri berhadapan dengan kubu Agung Laksono dan kawan-kawan. Saya menjadi penasehatnya Surya Dharma Ali berhadapan dengan Romi dan Kisruh P3. Tapi mereka gunakan advokat, ya kita berdebat di pengadilan, kita juga kadang-kadang berdebat di media, tapi tidak pernah menyerang pribadi orang, ya karena memang kita tetap saling menghormati satu sama lain. Andi Arief terlalu banyak berimajinasi sehingga lupa pada fakta, sejarah yang sesungguhnya terjadi. SBY jadi calon presiden itu hanya dicalonkan oleh dua partai, PD dan PBB. Kalau PBB tidak calonkan, tidak akan pernah SBY jadi presiden, katanya. Kalau ini Mas Kakmat, Andi Arief yang tukang imajinasi pun bakal diam 1000 bahasa dan tak bisa komentar. Kebanyakan halusinasi gara-gara apa ya? Tak pernah ngaca sih, merasa partainya sudah paling berjasa. Padahal ada yang jauh lebih berjasa lagi. Justru kalau mau dibilang terpilihnya mantan prihatin itu adalah sebuah kesalahan. Kalau dia tidak ada, tidak akan ada istilah mangkrak tersemat kepadanya dan partainya. Seperti yang saya katakan, saya baru tahu fakta sejarah ini. Begitu tahu fakta ini, saya jadi bertanya-tanya. Apakah Andi Arief terutama Partai Demokrat masih punya urat malu? Mereka ini urat malunya tak pernah putus. Sombongnya pun bukan main. Beberapa kadernya angkuh dan tidak layak dicontoh. Makanya jadi orang harus profesional dan sadar diri sebelum menyerang orang lain. Andi Arief ini adalah salah satu orang yang entah kenapa bisa jadi kader partai. Posisinya lumayan pula. Sebegitu parahnyakah Demokrat sehingga memiliki kader tak bermutu seperti dia? Coba kalian cek Twitternya, lihat caranya bikin cuitan, cara penyampaian, pemilihan kata-kata, serta cara pelampiasan emosinya. Orang awam pasti akan menebak kalau Andi Arief ini bukan kader partai. Sering ugal-ugalan dalam ucapan, main sikat tanpa dipikir dahulu. Nyerangnya lucu pakai imajinasi. Begitu dibalas dengan fakta sejarah malunya tidak ketulungan. Itu pun kalau dia masih punya malu, tapi rasanya sih enggak. Pakar hukum mau dilawan orang tak jelas seperti Andi Arief? Ada bagusnya Andi Arief tak usah diladeni. Siapapun tahu kalau orang ini hanya habiskan waktu kalau diladeni. Orang konyol yang membabi buta membela partai yang sama konyolnya, sama-sama setting babrak. Bagaimana menurut Anda? Kami tidak ada salah dengan pemerintah. Kami tidak ada perlawanan yang masif terhadap rejim ini, tidak. Kami baik-baik saja dengan rejim Jokowi ini. Kenapa kami harus diganggu? Begitu partai didirikan, partai tidak bisa dibubarkan oleh siapapun termasuk oleh presiden. Partai hanya bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, ya, ADART itu merupakan konstitusi tertinggi nih di dalam parpol itu, ya, yang merupakan untuk materi parpol. Dan jadi persoalannya ini pertama kali sekarang kita terobos. Kalau sesuatu peraturan itu didelegasikan oleh undang-undang dan diperintahkan pembentukannya oleh undang-undang, kalau ternyata dia bertentangan atau tidak dengan undang-undang, siapa yang bisa menguji? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.